Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita kembali setelah Allah Subhanahu wa taala menidurkan kita. Dan hanya kepadalah kelak kita akan dikembalikan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui ya, bahwa tidur ini salah satu jenis kematian. Dan ketika kita tidur, kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Yaum au ba'da yaum. Ya. Kita tidur sehari atau setengah hari. Maka kita yang bisa hadir di sini, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita kembali setelah Allah mematikan kita. Dan alhamdulillah alladzi arsadanallahu ila hadzal makan al-mubarak. Kemudian segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita, yang memberi petunjuk pada hati kita sehingga kita bisa hadir di masjid yang berkah ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Karena kita tahu bahwa salat subuh itu salat yang berat untuk dilaksanakan. Karena memang setan itu mengikat kita ya dengan 3 tali ikatan buhul atau 3 tali ya sihirnya. Ketika kita akan tidur di tengkuk kita ya atau di belakang leher kita. Ya, sambil dia mengatakan alaika lailun tawil, alaika lailun tawil, alaika lailun tawil. Atasmu tidur yang panjang, atasmu tidur yang panjang. Sehingga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in istayqadha wa dzakarallah in halat 'uqdah. Jadi apabila seseorang itu dia bangun kemudian berzikir kepada Allah, yang diantara zikirnya ketika kita bangun tidur kita baca doa tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur in halat 'uqdah. Maka terlepaslah satu ikatan. Tersisa berapa? 2 ikatan lagi. Fa in tawaddaa in halat 'uqdah. Setelah dia bangun habis zikir, kemudian dia bangun mengambil air wudu, dia berwudu dengan sempurna sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka terlepaslah 1 ikatan lagi. Sisa 1 ikatan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in shalla in halat 'uqdah. Dan apabila dia setelah wudu kemudian dia mendirikan sholat, entah itu sholat malam atau kemudian dia berangkat ke masjid untuk sholat subuh, maka terlepaslah ikatan yang terakhir. Terlepaslah dia dari 3 ikatan buhul sihir syaitan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Ya. Seseorang yang melakukan hal ini, dia bangun, dia zikir, wudu, kemudian pergi sholat,
maka ya di pagi harinya dia akan merasakan ya semangat dan penuh kegembiraan. Nasyitan thayyiban nafs. Dia akan semangat ya dan bergembira dalam hidup itu. Wa illa, akan tapi bila tidak dia lakukan hal ini, dia sholat subuh telat, nggak bangun-bangun, ya sudah selesai orang sholat. Bahkan ya sholat subuh sudah terbit matahari. Bahkan waliyadzubillah nggak sholat subuh. Ya. Asbaha khabitha su'a ya khabithan nafsi kaslan. Maka dia pada hari itu ya hidupnya itu lemas. Hidupnya itu dia malas bawaannya. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bisa berkumpul di masjid yang berkah ini. Karena kita tahu ya, hari ini hari Ahad ya. Yang kebanyakan orang-orang tidak bangun untuk sholat subuh. Karena waktunya ya, waktu malam harinya biasanya sudah dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, hal yang sia-sia. Ya. Mumpung libur, Ustaz, mumpung malam libur. Naam, benar. Tapi ibadah kepada Allah itu tidak ada libur. Kecuali kalau kita sudah masuk kubur. Sehingga tidak heran Nabi kita tercinta ya mengatakan ya man shalla salat subuh jama'atan faka'annama shalla tulal lail atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang salat subuh secara berjamaah maka dia seakan-akan salat sepanjang malam. Mungkin tidak ada di antara kita yang duduk di majelis ini yang dia dari tadi malam gak tidur, dia salat saja. Tapi dengan sholat subuh berjamaah, Allah berikan keutamaan itu seakan-akan kita sholat sepanjang malam. Sehingga kita bersyukur kepada Allah dan kita berdoa memohon kepada Allah kebaikan dan keberkahan di pagi hari ini. Ya, karena bagaimanapun Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena kecintaan yang sangat besar kepada umatnya, beliau senantiasa berdoa di pagi hari dengan mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Sehingga ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah di pagi hari, yang bisa jadi sampai sekarang ini masih ada yang tidur, ya Allah berikan kebaikan dan keberkahan tersebut kepada kita yang bisa hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina al-Mustafa al-Mukhtar Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita tercinta, sang pemberi syafaat kepada kita kelak pada hari kiamat, yang tidak ada syafaat kecuali syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang syafaat ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Orang-orang kelak akan berbondong-bondong meminta syafaat kepada Nabi Ibrahim, kepada nabi-nabi yang lain. Tapi semuanya berujung kepada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita hingga datangnya hari kiamat kelak. Kemudian ya, secara pribadi ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesempatan ya, untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Syuhada ini, yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kesempatan yang sangat berharga bagi ana pribadi. Ya, ana Hamdan ya. Alhamdulillah ana ya sudah berkeluarga
Allah berikan atas ana ya nikmatnya. Allah berikan atas ana ini 3 anak ya. Jadi ana sudah berkeluarga ya. Sebelum di Jakarta ana dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menimba ilmu dan pengalaman hidup ya. Jadi sempat ana mondok di Cianjur dulu ya. Yang qadarullah wa masya'a fa'al pada hari-hari ini ya. Daerah Cianjur diuji dengan musibah gempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ya keberkahan dan kesabaran untuk saudara-saudara kita yang muslim di Cianjur ya. Ana pernah tinggal di Cianjur 2 tahunan untuk menimba ilmu, mondok di sana ya, pengkaderan dai dan pondok tahfidz. Kemudian ana sempat tinggal di Balikpapan ya, di Kalimantan Timur 3 tahunan ya, cari pengalaman. Kemudian ana balik ke Jawa ya. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk ana mengambil S1 jurusan ilmu hadis di Sekolah Tinggi di Rosa Islamiyah Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur ya. Di situ kita belajar dengan para masyayikh wadakatir ya, dengan para dokter-dokter alumni ya, alumni S3 Madinah ya. Dan alhamdulillah ya, ana jalani kuliah itu sambil nikah. Dan setelah tamat kuliah 4 tahun kemudian ya ana sempat balik ke daerah ana ya. Ana asli dari Sumbawa NTB ya. 3 tahunan dan alhamdulillah Allah mudahkan ana kembali ke Jawa, tinggal di Jakarta ya. Dan sehari-hari ana sibuk ngajar ya, kalau pagi sampai sore, Senin sampai Jumat ana ya sibuk ngajar di Al-Wildan Islamic School 10 Jakarta ya. Karena Al-Wildan ini sekolah yang alhamdulillah ya terhitung banyak cabangnya di Jabodetabek ini, ada sekitar 15-an cabang. Di Jakarta ini ada 3, Bekasi 3, Serang, kemudian Bogor dan sebagainya ada insyaallah. Dan anak kerja di situ dan alhamdulillah ya anak tinggal dekat situ ya, di sekitar ya, ini tempatnya di Jatinegara, tepatnya Cipinang Besar Utara ya, anak tinggal dekat situ. Setiap jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidaklah kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat ini. Kalau bukan waktu yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan berkumpul di tempat yang berkah ini. Ya. Kita mengetahui bahwa di dalam Islam waktu itu adalah nikmat yang sangat-sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Banyak orang-orang jurusan dunia ya, mengatakan waktu adalah uang. Dan kita orang Islam ya menilai waktu ya melebihi daripada itu. Karena waktu itu ya unsur terpenting. Waktu buat orang muslim adalah modal utama dia hidup. Dan modal utama hidup manusia itu bukanlah harta, akan tetapi waktu. Ya, jadi modal utama kita hidup itu waktu, bukan harta. Dan itu bisa kita lihat ketika ya, seseorang memiliki harta yang banyak misalkan. Memiliki harta sampai 5 miliar atau bahkan lebih. Ketika waktunya habis, ajalnya dia habis. Apakah bisa 5 miliar ini menyelamatkan waktu dia yang habis? Kemudian ya dengan mudahnya dia mengatakan ke malaikat maut, "Teplah malaikat, ana punya 5M nih. Kasihlah ana tambah berapa tahun hidup gitu. Supaya ana bisa taubat kemudian beramal soleh." Bermanfaat? Enggak. 5 miliar ini dia akan tinggalkan ketika waktunya telah habis. Kemana 5 miliarnya? Ya sudah, bukan rezekinya. Maka akan direbut, ya, akan dibagikan kepada ahli warisnya.
Berbeda halnya dengan mungkin ada orang yang miskin, ya, susah hidupnya. Dia sakit-sakitan, udah lama sakit. Bawa ke rumah sakit, nggak meninggal-meninggal. Kenapa? Karena memang belum habis waktunya. Belum habis ajalnya. Udah tua renta, datang ke masjid, tambah kaki pakai tongkat. Tapi qadarullah hari itu diumumkan ada anak muda meninggal. Kenapa kok yang tuanya nggak meninggal? Bukan kita doain, tapi memang belum habis waktunya di dunia ini. Belum dapat ajalnya. Allah sudah menentukan ajal ini pada waktunya. Mau tua, muda, anak-anak, ya, laki-laki ataupun wanita, kalau belum ajalnya dia tidak akan meninggal. Dan harta dia tidak akan mampu untuk menolong dia kalau sudah habis waktunya. Jadi waktu dalam agama kita, ya, diberikan perhatian yang sangat khusus. Sedangkan kita banyak melalaikan waktu-waktu tersebut. Waliyadzubillah. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar mensyukuri nikmat waktu ini. Ya, dengan kita perhatian, dengan kita memanfaatkan semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 33 dan 34. Wa sakhkhara lakum asy-syamsa wal qamar da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan mentari dan bulan bagi siapa? Bagi kita manusia, ya. Yang dia akan terus-menerus berputar pada orbitnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menundukkan al-lail wan nahar. Malam dan juga siang. Untuk siapa? Untuk kita juga. Bukan buat siapa-siapa. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Dan Allah berikan kepada kita apa yang kita minta. Bahkan Allah berikan kepada kita apa yang kita tidak minta. Kita bangun tidur dapat melihat langsung itu, subhanallah. Allah berikan. Yang bisa jadi ketika kita bangun tidur, ya Allah berikanlah anak penglihatan. Enggak. Allah langsung berikan kita penglihatan. Kita bangun, Allah mudahkan kita bernafas dengan lega. Kita tidak bangun-bangun ya dari tidur langsung sesak nafas. Ya. Bangun tidur langsung kita bisa ya mengatakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bangunkan keluarga untuk bangun sholat subuh. Kita tidak bangun dalam keadaan bisu, enggak. Allah mudahkan kita bangun untuk bisa berjalan dengan mudah ke masjid. Sedangkan ada di antara saudara kita yang mungkin ya tidak bisa berjalan dengan mudah. Sehingga ada di antara kita yang tanpa kita minta, kita dimudahkan untuk bisa duduk di majelis ilmu. Yang bisa jadi ada di antara saudara kita yang Allah tidak mudahkan hal tersebut. Allah berikan kepada kita semua apa yang kita minta. Dan bahkan Allah berikan kepada kita apa yang tidak kita minta. Sehingga tidak heran Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kita mau menghitung semua nikmat tersebut, nikmat sehat, nikmat bisa bernafas lega, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa melihat, nikmat bisa duduk di majelis ilmu, dan nikmat-nikmat yang lainnya, kita tidak akan bisa menghitung. Sehingga tidak heran Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim. Dan dia sangat-sangat kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin melihat ya, sifat asli manusia,
sifat asli kita di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan, itu kita akan malu sendiri. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati manusia, innal insana la zalumun kafar. Bukan zalim, tapi sangat zalim. Sangat kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan, ana ini. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu kana zaluman jahulan. Sejatinya kita ini manusia, ya, sangat zalim dan sangat-sangat bodoh. Bukan bodoh, tapi sangat bodoh. Kita zalim terhadap diri kita sendiri, ya, dengan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu kita itu nggak akan kekal di dunia. Kita zalim terhadap orang lain, padahal kita tahu kelak itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalu ma yuhasabu anhu al-abdu ad-dima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat kelak yang pertama yang akan diperkarakan, dihisab oleh Allah adalah yang berhubungan dengan darah, yang berhubungan dengan hak saudara. Itu yang berhubungan dan hak sesama makhluk. Yang berhubungan dengan hak Allah, awalu ma yuhasabu anhu al-abdu salatuhu. Perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak yang berhubungan dengan hak Allah itu salat. Sehingga kita pertanyakan, kemana orang-orang muslim di hari Ahad subuh? Kemana mereka di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka terlelap dalam tidurnya yang panjang. Terlelap dalam rayuan syaitan. Wala'iyadzubillah. Dan kita ini sangat-sangat bodoh. Kita dibodohi oleh dunia yang fana ini. Kemudian di ayat yang lain Allah menyifati kita, innan nafsa, ya, la ammaratun bisu. Jiwa kita ini sejatinya, ya, senantiasa mengajak kepada kejahatan, senantiasa mengajak kepada keburukan, senantiasa mengajak kepada yang lalai, yang sia-sia. Dan itu terbukti. Kita bisa melihat bagaimana semangat kita, ya, ketika kita, ya, di kedua tangan kita satunya Al-Quran, satunya HP, ya. Satunya dunia, satunya akhirat. Ya. Baca Al-Quran, ya, satu lembar, ya, atau setengah juz itu beratnya subhanallah. Padahal itu mungkin gak nyampe 1 jam, mungkin setengah jam. Tapi kalau pegang HP, ya, main depan gadget, hidup di dunia maya, ya, itu bisa berjam-jam. Waliyadzubillah. Karena memang jiwa kita la ammaratun bisu. Sejatinya jiwa kita ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Di ayat yang lain, sifat manusia itu aslinya dia lemah. Tapi terkadang kita dapati manusia dengan sombongnya, takaburnya, dia mengatakan, ha ana, inilah saya. Padahal tidaklah. Dia diberikan kehormatan, diberikan kejabatan, diberikan kemudahan. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kemampuan dia, bukan karena kehebatan dia. Ya. Allah tutupi aibnya sehingga orang-orang hormat kepada dia. Sehingga orang-orang segan kepada dia. Allah nutupi aib ana di sini sehingga para jemaah mau mendengarkan kajian ana di sini. Allah tutupi aib kita sehingga kita bisa duduk rapat berbaris di sini di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak heran salah seorang ulama salaf mengatakan, "Lau kanatiz dzunubi rihun, ya, ma qadara ahadun ayyajlisa ilayya." Sekiranya dosa ini memberikan aroma, memberikan bau, ya,
maka tidak akan ada satu orang pun yang mau duduk bersama kita. Alhamdulillah Allah tutupi dosa kita dan tidak ada aromanya sedikit pun. Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui tabiat manusia, manusia itu aslinya ya, zaluman jahulan, zaluman kafaran, dhaifan, ya, su'an nafs. Sehingga tidak heran ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan ketika dibacakan ayat ini, ya, innal insana zaluman jahulan, hadhihi tabi'atul insan. Inilah sifat asli manusia. Huwa zalim, dia zalim, mutajarri'un 'alal ma'asi. Dia dikit-dikit maksiat. Udah gitu muqassirun fi huquqi rabbi. Dia lalai, malas untuk melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kafarun li ni'amillah. Dia suka banyak kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. La yashkuruha wa la yata'arrafu biha illa man hadahallah. Dia enggak bersyukur dan dia enggak mengakui nikmat-nikmat Allah kecuali yang Allah berikan dia hidayah. Maka dia akan bersyukur kepada Allah, mengakui nikmat-nikmat Allah, dan dia akan mengetahui, ya, memaksimalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapati bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, atas nama waktu. Kita dapati, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajar. Misalkan, ya, dalam surat Al-Fajr, dan demi waktu fajar. Di ayat yang lain atau surat yang lain wadduha, dan demi waktu duha. Dan di surat yang lain wal asr, dan demi muasa, demi waktu. Berarti ini menunjukkan, ya, bahwa waktu-waktu yang Allah sebutkan atau ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu atau dengan di antara makhluk-makhluknya, ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa makhluk tersebut memiliki keutamaan. Waktu fajar itu memiliki keutamaan. Waktu duha memiliki waktu keutamaan. Dan waktu sendiri secara umum itu memiliki keutamaan, kekhususan, hal yang sangat berharga bagi kehidupan seorang manusia atau seorang muslim. Sehingga tidak heran Allah bersumpah dengan nama-nama makhluknya tersebut. Dan ini dibolehkan atas Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita selaku makhluk, maka kita tidak boleh bersumpah, ya, dengan nama makhluk. Kita hanya dibolehkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika mengatakan wal 'asr, beliau mengatakan aqsamallahu ta'ala bil 'asr alladhi huwal lail wan nahar mahallu af'alil ibad wa a'malihim. Allah Subhanahu wa taala ini bersumpah, ya, dengan waktu siang hari, waktu malam hari, yang itu adalah tempat, ya, untuk manusia melakukan aktivitasnya, untuk manusia melakukan amal-amalnya, ya. Dan manusia tidak dibenarkan bersumpah dengan nama kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah, ketika kita bersumpah, maka itu termasuk ke dalam kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Sejatinya manusia itu dia, ya, berpotensi dalam kerugian. Kita itu akan senantiasa berada dalam kerugian kecuali apabila kita melakukan, ya, 4 hal. Apa 4 hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa alladzina amanu. Yang pertama, manusia tidak akan rugi kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanan ini
akan menyelamatkan dia dari kerugian di dunia dan selamat di dunia, apalagi di akhirat. Keimananlah yang membuat kita ya dan membuat Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dunia ini. Yang membuat Allah ridho terhadap kita. Keimananlah kelak yang akan menyelamatkan kita pada hari hisab, di hari kiamat kelak. Dan tidaklah keimanan ini akan bertambah kecuali dengan kita ya mengatakan atau melakukan wa amilus shalihat, dan melakukan ya amal-amal solih. Melakukan amal-amal soleh ini bisa dengan perkataan dan bisa dengan perbuatan. Bisa dengan amalan hati, bisa dengan amalan lisan, bisa dengan amalan badan. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia melakukan amal soleh. Ana beriman Ustaz, tapi afwan, ana ya gini, belum bisa melakukan sholat. Lalu iman mana yang engkau katakan saya beriman? Sedangkan iman ini akan senantiasa naik, akan senantiasa subur ketika kita melakukan amal soleh. Sholatnya masih bolong, bahkan dia lalai dengan sholat. Bagaimana imannya akan tinggi? Ahlu sunnah wal jamaah semua sepakat. Ya, iman itu berada di hati dan dia diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan amalan badan. Iman itu yazid wa yankus, senantiasa bertambah dan berkurang. Yazidu bi taatir rahman wa yankusu bi ma'siyati masyaitan. Iman itu akan senantiasa bertambah apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan berkurang ketika kita melakukan maksiat. Gak mungkin orang melakukan maksiat imannya bertambah, mustahil. Kalau kita melihat orang melakukan maksiat, akan tetapi dia tetap diberikan nikmat, kemudian kita iri, jangan. Bisa jadi itu namanya istidraj. Yang kata Rasulullah, istidraj ini intinya Allah akhirkan azabnya. Ketika Allah dahulukan azabnya di dunia, itu masih mending. Berarti di akhirat kelak hisabnya mudah, ringan. Tapi apabila sudah kita meninggal, kemudian istidraj, hisabnya di akhirat, apa mungkin kita akan kembali ke dunia untuk taubat? Sudah selesai, sudah tamat, nggak mungkin kita akan balik. Dan itu lebih berat dibanding dunia. Ketika waktu sehat kita bermalas-malasan, maka akan berat untuk melaksanakan ketaatan di waktu sakit. Ketika di masa muda kita malas-malasan untuk melaksanakan ketaatan, jangan berharap di masa tua kita akan mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Melangkahkan kaki untuk hidupkan, memakmurkan masjid biasa berwasiat. Iya ketani khamsan qabla khamsin, mahal. Ya, syababaka qabla haramika, masa muda sebelum datang masa tua. Ya, di dalam Islam anak muda itu beda penilaiannya dibandingkan orang tua. Orang kalau sudah tua masih melakukan maksiat, itu subhanallah. Wal iyadzubillah. Tapi kalau anak muda melaksanakan ketaatan, senantiasa sholat, ya, melakukan, anak muda itu akan mendatangkan di antara 7 golongan. Rasulullah SAW sebutkan salah satu di antara yang Allah berikan naungan yang tidak ada naungan. La dhilla illa dhillu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah anak muda yang senantiasa ke masjid. Orang tua kalau ke masjid, ya sudah wajar. Sudah waktunya dia harus taubat. Tapi kalau ada orang tua masih melakukan maksiat, ya,
Apalagi di masa kita ini, di zaman kita, subhanallah. Enggak muda, enggak tua. Itu fitnah. Ya, fitnah wanita, fitnah teknologi. Itu subhanallah. Bikin orang tua lupa daratan. Ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mewasiatkan kepada kita. Kita harus perhatikan masa sehat kita sebelum datang masa sakit. Kita diuji dengan salah satu sakit. Itu berat untuk melaksanakan ketaatan. Kita ingin menikmati nikmatnya. Menghinakan salah satu atau satu-satunya anggota kita termulia untuk sujud. Menghinakan kepala kita ini yang ini termulia dari semua anggota badan kita. Ya enggak? Untuk sujud di hadapan Allah. Itu enggak bisa didapati oleh orang-orang yang sakit. Itu hanya bisa didapati oleh orang yang sehat yang bisa sujud. Padahal Rasulullah SAW sebutkan ya, waktu atau posisi yang paling mustajab untuk kita berdoa adalah ketika sujud. Kenapa? Karena kita hina sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh sujud kepada selain Allah, enggak boleh. Sujud itu hanya kepada Allah. Hatta kepada orang tua enggak boleh sujud. Karena sujud itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada makhluk itu enggak boleh. Maka tidak heran waktu yang paling mustajab atau di antara waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa adalah ketika sujud. Maka enggak apa-apa ketika kita sujud itu lama-lama sujud kita berdoa kepada Allah. Kita memohon ampunan, kita memohon kemudahan, kita memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita khususkan hanya di sujud terakhir di setiap sholat. Sayang. Ya. Di sujud-sujud yang sebelumnya tidak apa-apa kita lamakan. Karena itu di antara waktu mustajab untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan ya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita mulia yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nikmatani, ada dua nikmat, maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Ya. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya. Karena kita ya, manusia menganggap nikmat itu atau image kita, kebanyakan kita menganggap nikmat itu hanya pada fulus, hanya pada uang. Selain itu bukan nikmat. Waliyadzubillah. Kita harus rubah. Nikmat itu bukan hanya uang. Bisa berjalan. Ya. Itu semuanya nikmat. Dan dua nikmat yang sering dan bahkan kebanyakan kita atau manusia lalai kata Rasulullah ala ni'matus siha wal faragh. Nikmatnya kesehatan dan nikmatnya waktu luang. Betapa banyak orang sakit gak bisa melaksanakan ketaatan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Betapa nikmat dia sehat. Dia punya waktu luang ke masjid, tapi dia tidak datang ke masjid. Dia tertipu dengan nikmat sehatnya. Dia tertipu dengan nikmat waktu luangnya. Betapa banyak kita dapati di hari Ahad, itu pasti libur. Ya enggak Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Libur, kebanyakan kita libur. Ya, kecuali orang yang ya, dia punya bisnisnya dia dagang, karena memang mungkin enggak ada libur. Tapi orang kantoran, orang yang di dunia pendidikan, Ahad dia pasti libur.
Terus waktu libur alias waktu luangnya dia kemana di masjidnya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak hadir? Liburan Ustaz. Iya, tapi ingat ibadah itu enggak ada liburnya. Ya. Sehingga nikmat sehat itu lebih berharga daripada nikmat harta. Pernah suatu hari para sahabat itu duduk di Masjid Nabawi. Ya, dia duduk di Masjid Nabawi, dia ngobrol-ngobrol, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar. Ya, para sahabat manusiawi, sama kayak kita masih manusia. Mereka berbicara tentang harta, tentang dunia. Ya. Sehingga ketika Nabi keluar, ya, Nabi mengatakan, la ba'sa bil ghina. Enggak apa-apa dengan harta itu. Kekayaan itu enggak hina. Bukankah kalau orang punya harta, dia bisa bersedekah? Orang kalau punya harta, hari ini dibukakan donasi sana sini, dunia nyata, dunia maya, untuk saudara kita yang kena musibah di Cianjur. Dengan harta tersebut yang Allah lebihkan, yang Allah mudahkan, bisa nggak dia bersedekah? Bisa. Beda halnya dengan orang yang qadarullah diuji dan kemiskinan. Setidaknya dia hanya bisa berdoa untuk kemudahan orang-orang yang diberikan musibah. La ba'sa bil ghina, nggak apa-apa punya harta, nggak apa-apa kaya. Tapi kata Rasulullah, liman ittaqo, kecuali orang yang bertakwa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, walakinnal ghina khairun minas sihha. Akan tetapi kekayaan itu ya lebih baik juga daripada sehat, ya. Jadi maksudnya ya sehat itu lebih baik daripada harta. Walakin nasiha khairun minal ghina liman ittaqa. Sehat itu lebih baik daripada harta bagi orang yang bertakwa. Akan tapi sehat, berharta dan dia bertakwa jauh lebih baik juga. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita senantiasa diberikan kesehatan, ya, diberikan kemudahan untuk kita maksimalkan waktu luang kita dalam ketaatan, ya, diberikan kita kemudahan harta, ya, dan diberikan semua itu ya kita laksanakan, kita tunaikan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tetap ingat bahwa apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat ya keluarga, itu kelak latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Kelak ya semua nikmat-nikmat tersebut pasti akan Allah tanyakan pada hari kiamat. Ya. Nikmat sehat pasti akan Allah tanyakan. Nikmat waktu muda kita pasti akan Allah tanyakan. Ya. Tidak akan berpindah anak kaki Adam. Tidak akan berpindah kaki kita semua kelak pada hari kiamat. Kecuali kita akan ditanyakan. Dihabiskan untuk apa masa muda kita. Kecuali kita akan ditanyakan. Harta yang kita dapatkan sekarang ini bagaimana caranya kita dapatkan. Dan harta bagaimana kita tunaikan haknya. Itu pasti akan Allah tanyakan. Ya, ya qadarullah karena waktu ya sudah habis ya, karenanya tadi katanya sampai jam 5:20 ya, afwan kalau lewat. Kita cukupkan sampai di sini ya. Sebenarnya ya masih ada materinya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada di lain kesempatan ya. Syukron, jazakumullah khairan. Ana ucapkan ya terima kasih ya atas kehadirannya dan atas diberikannya kesempatan untuk Ana bisa hadir di majelis yang berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Sebelum Ana tutup, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Ana persilahkan. Mudah-mudahan Ana bisa menjawabnya.
Nah itu kan belum banyak keburukan. Nah melihat dunia mengenai sekarang yang terjadi di realitas, misalnya di tengah musibah, malah banyak masyarakat kita yang memanfaatkan kesulitan ini untuk kepentingan pribadinya di dosa. Itu yang kemarin misalnya korupsi dan sosial ini kan menjadi bukti bahwa memang sikap dasar manusia itu seperti itu. Nah, bagaimana gaya Islam dalam menekan sifat-sifat keburukan itu? Terima kasih. Baik, jazakumullah khairal jaza atas pertanyaannya. Baik, kita sebutkan tadi bahwa sifat asli kita ini penuh dengan keburukan. Yang karena keburukan inilah sehingga terkadang di antara kita ini ya kebawa arus, tergelincir. Yang tadinya misalkan ngumpulin donasi buat saudara-saudara kita yang terkena musibah, ya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya solidaritas. Niatnya ya kita sama-sama manusia. Niatnya ya mungkin dia berlandaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbu ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, ketika dia menginginkan dirinya bahagia, maka dia harus berusaha ya, membuat saudaranya bahagia juga, apalagi yang ditimpa musibah. Atau wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Allah itu akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Tapi terkadang ya kita dapati ada di antara saudara-saudara kita tergelincir, ya lupa akan niat atau tujuan awalnya tadi, tujuan utamanya. Entah karena lemahnya iman, ya, atau buruknya jiwanya. Ya. Maka kita sebutkan tadi bahwa awal mulanya terjadi itu pertama karena lemahnya iman. Ya. Lemahnya iman dan kita bisa melihat, ya. Dan seharusnya ya, kita berharap ketika donasi ini masalahnya adalah harta umat. Dan ketika kita mengetahui diri kita ini imannya lemah, ya, kita harus tahu diri. Jangan sampai kita kayak apa ya, udahlah, ana yang jadi mas'ulnya, ana menjadi penanggung jawab. Udah ana satu-satunya yang ngurus, nggak bisa. Supaya kita aman dari fitnah harta. Supaya niat kita tetap ikhlas menolong saudara kita karena Allah, sertakan orang lain. Sehingga setidaknya ya, jangan sampai kita ketika di hadapan manusia itu kita laknat iblis. Ya. Kita musuhan sama iblis. Tapi ketika kita sendiri, harta sama kita, nggak ada yang lihat. Itu seakan-akan kita berteman dengan iblis. Kita nggak lihat malaikat padahal mencatat apa yang kita lakukan. Ini lemahnya iman. Maka pertama ya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah terhadap harta-harta umat. Harta sendiri yang kita cari saja kelak akan dihisap pada hari kiamat. Apalagi harta yang berhubungan dengan umat. Maka ketika setelah kita beriman, kita berusaha takwa dengan hal ini, kita berusaha juga untuk bagaimana orang-orang ikut andil bersama. Bersama-sama kita ngerjainnya. Ya. Karena ya terlalu ya kalau kompak banget. Ya. Ada berapa orang dalam satu yayasan atau dalam satu masjid gitu. Ya, terlalu kalau dia kompak, ayolah. Bagi sama-sama sedikit nih donasi. Masuk donasi 100 juta. Ya kan? Misalkan. Udahlah. Kita panitia ada 5 orang nih. Sama-sama 10 juta.
Sisanya kita sedekahin, kita donasikan yang 50-nya aja. Toh nggak ada laporan. Ya. Itu terlalu. Ya. Akan tapi kalau sendiri melakukannya, ya, atau ya dia berusaha sendiri saja, itu berat. Makanya sertakan orang. Kemudian ya kita berusaha terbuka dengan data, dengan laporan. Ada tim, ada data. Ya. Timnya, oh ini DKM-DKM-nya. Kita kerjasama dengan DKM semuanya. Kita buka donasi untuk saudara kita yang terkena musibah. Kemudian donasinya bisa dikirimkan ke rekening berikut. Kemudian biasanya kan main transfer sekarang ya di zaman kita. Transfernya juga kalau bisa jangan ke rekening pribadi. Itu berat godaannya. Ya. Ustadz kita ya, yang senior menyarankan kalau bisa ya rekening umum. Misalkan rekening masjid. Itu kan bisa kita buat di bank-bank itu. Rekening yayasan. Ya kan? Itu bisa. Silakan donasi ke rekening ya Masjid Syuhada ya di nomor-nomor sekian. Donasi di di rekening yayasan atas nama yayasan ini misalkan. Itu bisa. Dan itu akan jauh lebih selamat kita dari fitnah harta. Wallah, itu berat sekali. Godaannya mungkin awalnya ya ada yang nitip tadi pas kita pulang dari kajian ya kebetulan DKM misalkan ini ya. Afwan, anak nitip donasi ya. Dikasihlah amplop isinya 1 juta. Ternyata sebelum pulang dia ingat tadi ya keluarganya minta dibeliin ya untuk sarapan bubur atau apa, nggak ada uang. Udahlah pakai yang ini dulu lah. Nyampe rumah ada kebutuhan lagi, kelupaan, belum sempat ambil uang ke ATM, pakai yang ini dulu lah. Setan itu, jin itu nggak mungkin langsung bisikin kita itu 100 juta nih, ambil aja langsung, enggak. Ya, sedikit demi sedikit. Dalam menipu manusia. Nggak mungkin langsung setan itu atau jin itu atau iblis laknatullah langsung bilang jangan kamu sholat 5 waktu. Enggak. Enggak akan kayak gitu. Mereka itu sangat pintar. Ya. Sedikit-dikit rayuannya tanggung itu kerjaan. Selesaiin lah. Ya. Tanggung. Baru azan kok. Belum iqomah. Oh iya. Pas sudah iqomah baru ingat, astagfirullahaladzim, ambil air wudhu. Gak apa-apa. Belum juga salam. Ya masbuk sekali-kali masih mending lah. Daripada saudara antum tuh tetangga sebelah, dia nggak ke masjid. Masih mending. Oh iya, masbuk. Hari ini masbuk. Qadarullah besok masbuk lagi. Akhirnya jadi abu masbuk. Ya, bapaknya masbuk. Terkenal. Di kompleks satu masjid, pasti masbuk Fulan bin Fulan. Iya. Itu di kompleknya, belum di kantor. Di kantor, ya. Mau disuruh azan saja, aduh afwan, suara anak terlalu datar, nggak ada bengkok-bengkoknya. Yang lain lah, azan, Bismillah. Padahal dengan azan itu, kelak Allah akan berikan dia keutamaan di hari kiamat. Belum sholatnya, ya malas-malasan juga. Ini baru yang wajib, yang ditipu oleh setan. Belum yang sunnahnya. Ya. Puasa Senin Kemis, janganlah puasa hari ini. Hari ini itu ada undangan nikahan. Gak enak kalau kita pergi nikahan gak makan. Ya. Coba lihainya, rayuannya. Rayuannya itu syar'i awalnya. Tapi lama-kelamaan gak jadi syar'i. Ya. Yang sudah kita tadi misalkan sholat sudah masbuk, mulai lalai, mulai bolong. Ya, mulai ya ngerjainnya kalau ada waktunya. Padahal kewajiban kita hidup di dunia ini Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali tadi ke pertanyaan tadi, kita bertakwa kepada Allah. Kemudian sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Dalam semua hal sertakan Allah. Kemudian sertakan orang-orang lain juga sehingga kita selamat dari fitnah harta atau fitnah donasi ini yang qadarullah ini terjadi. Bahkan hal ini ya kemarin-kemarin ya ada
salah satu lembaga, ya kan? Adalah salah satu lembaga yang kedapatan korupsi besar-besaran terhadap donasi umat. Waliyadzubillah. Apalagi kalau sudah musibah kayak gini di Cianjur itu, jangankan ya donasi umat ya, dari kaum muslimin sendiri, pengkristenisasi pasti ada untuk memurtadkan kaum muslimin. Karena masih banyak di antara kita iman ini bukan keimanan yang sebenarnya, masih iman yang ikut-ikutan. Ada iman yang musiman. Maksudnya ketika ditimpa musibah, datang pengkristenisasi, datang orang-orang misionaris, itu mudah banget iman kita itu tergadaikan dengan satu kardus mie, tergadaikan dengan satu bungkus terpal yang memang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Wallah, anak dikirimin beberapa hari kemarin itu video, itu tenda-tenda tertulis dari gereja ini. Dan itu adanya di pelosok-pelosoknya daerah Cianjur. Wallah, ada videonya. Dan itu dimanfaatkan oleh musuh-musuh di luar Islam. Ternyata ada musuh juga dalam selimut. Ada musuh juga yang ambil uang donasi dari kaum muslimin. Waliyahzubillah. Jadi kita berlindung dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya, sudah mencoba taat 5 waktu. Ya. Dan ikut kajian. Menjauhi maksiat. Ya. Tapi merasa masih kufur nikmat. Apanya yang salah? Ya. Bisa jadi sholat 5 waktunya itu belum sempurna banget. Bisa jadi ya, ke masjidnya itu ya, masih kurang. Atau bisa jadi ya, ikut pengajiannya juga masih kurang. Jangan-jangan ikut pengajiannya ini cuman ya kalau ada jadwal kajian di kompleknya. Atau cuman ikut pengajian ya beberapa di dunia maya. Ulama terdahulu ya. Misalkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang sangat terkenal akan keilmuan dan banyaknya kitab-kitab beliau. Beliau ikut pengajian dalam sehari itu puluhan. Nah, kita ikut pengajian cuman hari libur. Ya. Jadi terkadang ikut kajian lah mumpung libur. Salah. Kita harus niat ikut kajian untuk nambah iman. Dan alhamdulillah kita nggak hidup di zaman Imam Nawawi. Kita hidup di zaman modern. Yang kajian itu bisa kita lihat di tangan. Modal mainin jempol dikit kita bisa dengar kajian. Dari kajian yang 1 menit sampai kajian yang 1 jam sampai kajian yang 2-3 jam ada di mana? Ada di HP kita. Ya. Saking suka ya kita lihat bagaimana perbedaan keimanan seseorang itu. Yang mungkin kajiannya 1 jam, berat untuk beberapa orang atau kebanyakan orang, dibuat oleh ustadz-ustadz atau tim ustadz kajian yang cuman kajian pendek, kutum 1 menit, 2 menit, 3 menit. Itu demi apa? Demi kita. Demi kaum muslimin yang masih kekurangan ilmu dan kurang iman. Ketika kita sudah berusaha untuk itu semua, sudah berusaha sholat 5 waktu, tidak telat, tidak masbuk. Kita berusaha mengikuti kajian, kita berusaha menjauhi maksiat. Ya. Tapi kita juga merasa kufur nikmat. Memang kita harus begitu. Ya. Kita harus tetap berusaha bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita harus tetap berusaha bahwa kita itu tetap membutuhkan Allah. Memang beginilah kita. Nggak boleh sampai kita sudah sholat 5 waktu, sudah selalu ikut kajian, mau dunia nyata, dunia maya, kajiannya full 1 minggu. Ya. Setiap dia bekerja, cari nafkah, dia niatkan ibadah kepada Allah, ya. Dia masih tetap ngerasa kurang, ya. Maka memang begitu. Kita ini jangan sampai merasa sudah semua, karena bakal jadinya sombong. Jadi kalau apa yang
penanya rasakan, masih merasa kufur nikmat, ya memang jadi hamba itu harus gitu. Kita masih merasa kurang. Jangan pernah merasa cukup. Seorang hamba berkhidmat, beribadah kepada Allah itu nggak boleh merasa cukup. Udahlah, ana sudah cukup sholat 5 waktu saja, enggak. Udahlah, ana sudah nggak jauhi ana sudah jauhi maksiat. Selesai, enggak. Udahlah, ana sudah sering ikut kajian. Enggak. Dia belum cukup itu. Kenapa? Kalau kita lanjutkan tadi di surat Al-Asr, ya. Tadi kita beriman, kemudian melaksanakan amal soleh. Apa yang duanya? Yang duanya, ya, kalau yang 1 dan 2, ya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir, ya, As-Sa'di rahimahullah, fal amrain al awalain, ya, yukmilul insan nafsuh. 2 perkara yang keimanan dan ketaatan tadi itu hanya menyempurnakan dirinya sendiri selaku seorang hamba. Yang duanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dia berusaha menasihati, ya, orang-orang yang ada di sekitarnya, istrinya, anaknya, saudaranya, keluarga besarnya. Itu kewajiban dia. Sekarang 5 waktu jauhi maksiat, ikut kajian, ini bersama siapa? Apakah kita pergi ke masjid, sholat subuh sendiri, kemudian kita akan biarkan anak laki kita tidur dalam lelapnya dengan mengatakan, kasihan, mumpung dia libur, ya, Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat, dia harus bangun pagi-pagi untuk sekolah. Lalu kemana hak Allah kita berikan kepada anak kita? Anak kita bawa ke dalam, kita bawa ke masjid, sholat 5 waktu, bahkan dia bisa duduk di majelis ilmu, itu nikmat yang besar. Kalau belum kita bawa, ya wajar, kita masih kufur nikmat. Ingat, kita katakan tadi, harta bukan satu-satunya nikmat. Punya anak itu nikmat. Betapa banyak yang Allah berikan ujian gak punya anak. Bahkan dia sudah nikah bertahun-tahun. Yang ini bukan hanya terjadi pada manusia biasa. Bahkan manusia yang sudah diangkat jadi nabi saja tidak diberikan anak. Bahkan diuji bertahun-tahun baru diberikan anak. Bagaimana Nabi Ibrahim bertahun-tahun gak diberi anak. Udah hijrah ke Palestina setelah, ya, Allah selamatkan dari kobaran api. Setelah diberikan Hajar oleh Sarah sebagai hadiah kepada Nabi Ibrahim, baru dapat anak, Nabi Ismail. Iya enggak? Hajar dipindahkan ke Mekah perjalanan 40 hari, ya, dengan jalan kaki. Karena api kecemburuan dari Sarah. Ya, namanya wanita, ya. Maka berat bapak-bapak kalau mau poligami. Ya, istri Nabi aja cemburu. Ya, sekalipun ya memang obrolan yang paling panas dan gak ada ujungnya itu di bapak-bapak itu ya poligami. Ya. Tapi memang begitu berat. Baru Allah Subhanahu wa taala berikan anak kepada Sarah yang kelak sehingga dia menjadi Nabi Ishak alaihi salam. Sehingga tidak heran Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari Nabi Ishak, dari keturunan beliau lah semua nabi-nabi itu lahir. Ishak, kemudian, ya, Nabi Yusuf, bapaknya juga. Kemudian setelah Nabi Yusuf, Nabi Musa. Kemudian setelah Nabi Musa, itu Nabi Yusha bin Nun. Ya. Atau dalam versi, ya, Injilnya Yosef. Yusha bin Nun. Ya. Kemudian baru Nabi Sulaiman atau bapaknya. Baru Nabi sampai Nabi Isa. Kemana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lahir, Allah khususkan hanya dari siapa? Dari Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga tidak heran Nabi Muhammad itu dari bangsa atau keturunan Arab. Ya, orang-orang Yahudi dan bangganya, mustahil Nabi itu dari kaum yang lain, pasti dari kita. Orang anak keturunan Nabi dari kita semua, Pak. Ya. Tapi ternyata Allah pilih Nabi Muhammad penutup para nabi dari keturunan Nabi Ismail. Ini ujian dari Allah.
Ya, maka kita berusaha memberikan, ya, atau menebarkan kebaikan, kebenaran ini jangan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada orang-orang di sekitar kita. Baru kemudian jangan lupa kita sabar dalam berdakwah kepada Allah SWT. Kita ngajak keluarga ini untuk sholat, untuk taat, itu berat, butuh kesabaran. Terkadang istri itu berat untuk melaksanakan ketaatan. Kita sabar sebagai suami. Terkadang kita dapati anak kita kalau udah keluar malasnya, subhanallah. Itu berat. Apalagi anak kalau sudah SMP, SMA. Ya. Apalagi malam libur lagi. Kita ajak dia datang sholat ke masjid hari Ahad, berat. Butuh sabar. Ada keluarga kita yang benci gara-gara kita watawasau bil haq, berat. Kita butuh sabar. Jangankan kita, Nabi Muhammad 40 tahun. Gelarnya apa? Al-Amin. Dipercaya, dipuji. Tapi ketika diangkat jadi Nabi, masih gelarnya Al-Amin. Wah, gelarnya Al-Kadzab, Majnun, Sahir. Gelarnya itu apa? Pembohong, pendusta, penyihir, gila. Berbalik langsung. Gara-gara apa? Watawasau bil haq. Tapi ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan untuk agar beliau bersabar terhadap hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, memang kita harus ya merasa kurang dengan nikmat dan yang lainnya, agar kita senantiasa tahu diri bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu membutuhkan pertolongan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ya. Ya, mungkin ya cukup sekian. Jazakumullah khairan atas kehadirannya dan pertanyaannya semua. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.